Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi malam itu diperdebatkan soal IMB Tanah Merah. Biasa pro kontra di acara catatan demokrasi katanya. Ada salah satu orang yang bagi saya sangat menarik sekali statementnya, dan ini kemudian memukul rata semuanya. Ideal banget, ideal menampar. Ini mantak mingkem semua para pembela Anies Rashid Baswedan soal IMB Tanah Merah yang katanya pro rakyat kecil. Rata-rata yang pro rakyat kecil, kata para pendukungnya, itu selalu dimusuhi. Aneh-aneh saja. Kita cek ini videonya. Soal kebakaran ini Anies salah tidak? Itu kan? Ini soal kebakaran, dan kebakarannya terjadi berkali-kali, bukan sekali. Di mana-mana tempat gitu loh. Kan aneh kalau kita menyalahkannya menariknya ke persoalan IMB. Enggak logik. Sebelum kita melakukan debat politik, pertama-tama saya mengajak kita semua ya untuk meletakkan sisi kemanusiaan di atas politik. Pasti. Artinya kami di PSI ingin mengucapkan terlebih dahulu ya bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban, 19 orang meregang nyawa dan puluhan lainnya itu korban terluka. Itu dulu ya. Lalu yang kedua, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat permasalahan ini secara komprehensif. Artinya kayak begini, jangan kita mengambil satu kepingan puzzle, gambar yang kita paling suka di kepingan puzzle tersebut, lalu mengklaim bahwa inilah gambar yang utuh, gitu. Nah inilah kesukaannya para politisi kan biasanya di situ, gitu. Jadi kalau kami di PSI memandang, ini ada dua simpul yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Simpul pertama adalah peristiwa ledakan atau kebakaran itu sendiri. Untuk menganalisis simpul tersebut diperlukan investigasi yang mendalam. Ya. Apakah ini kesalahan human error? Apakah ini kesalahan sistem error sehingga sistem tersebut harus direvisi atau diperbaiki? Lalu yang ketiga, apakah ini major force? Artinya apakah ada petir dan lain-lain. Cuman satu hal yang pasti, PSI di sini secara objektif menyatakan bahwa terkait dengan ledakan tersebut Pak Anies tidak bersalah. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah ketika kita membicarakan dampak dari si kebakaran, gitu. Jadi begini, di dalam manajemen risiko ada yang namanya mitigasi dan juga adaptasi. Mitigasi itu mencegah supaya si bencana itu agar nggak terjadi ya. Kemudian ada adaptasi. Kalau dia terjadi kita harus ngapain? Kurang lebih seperti itu ya. Atau damage control lah. Nah sebelum saya membahas itu, mari kita melihat dulu premisnya. Premisnya adalah kayak gini. Depo Pertamina itu sebenarnya sudah memiliki legalitas. Mereka membeli lahan itu sejak tahun 1968 dari PT Mastrako. Oke, ini sekarang disengketakan, disengketakan, fine ya. Dan kemudian tahun 1970-an depo tersebut kemudian beroperasi ya. Dan warga sekitar 20 tahunan yang lalu ya, tadi sudah disebutkan bahwa warga sekitar 20 tahunan yang lalu kemudian datang dan menduduki lahan tersebut. Inilah premisnya ya, inilah premisnya. Dan satu hal yang pasti di premis yang ketiga yang ingin saya sebutkan adalah dari premis 1 dan 2 tadi, lokasi di sana itu tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk kita jadikan hunian, gitu ya. Nah, disinilah kemudian muncul intervensi politik, yaitu kebijakan. Ini saya ingin meluruskan logika kita supaya kita urai pelan-pelan ya. Pertama, Pak Jokowi dengan kontrak politiknya ya, pada akhirnya memberikan KTP ya. Saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan, kawan-kawan, bahwa Bapak dan kawan-kawan mahasiswa juga, bahwa ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu apa? Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib, ya, jadi dua ya, sifatnya ini nature-nya ada dua, berhak dan wajib untuk memiliki dan mendapatkan dokumen kependudukan. Gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi saat itu, KTP ya? Ya, itu adalah hal yang sangat wajar dan memang harusnya begitu.
yaitu memberikan KTP. Dari KTP kemudian anak-anak mereka bisa punya sertifikat kelahiran misalnya ya, lalu bisa sekolah, lalu bisa terdaftar di BPJS dan lain-lain. Tadi Pak Gilbert sudah mengatakan ya. Nah, kemudian di zaman Pak Ahok itu mengupayakan ada yang namanya relokasi gratis ke Rusunawa. Cuman memang negosiasinya ini takes so much more time dari apa yang diharapkan ya. Kemudian masuklah eranya Pak Anies. Pak Anies kemudian membagikan IMB yang kabarnya itu adalah IMB kawasan. Saya jujur ya sudah menanyakan ke kawan-kawan saya yang ahli hukum ya, IMB kawasan ini apa sih? Dan banyak dari mereka yang tidak memahami apa IMB kawasan. Mungkin nanti bisa dijawab ya, karena panelis kita di sini ada 3. Dan dasar pembuatan IMB itu harusnya adalah sertifikat hak milik. Jadi saya menduga di sini ada perbuatan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan oleh Pak Anies untuk menerbitkan IMB yang katanya IMB kawasan itu. Nah, above all, di luar itu semua, saya menyimpulkan ya, di sini cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa, kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa. Bodoh yang luar biasa ini apabila Pak Anies nggak tahu di sana adalah area yang tidak layak atau tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Jahat luar biasa adalah ketika Pak Anies sudah tahu ya, tapi demi menjadi seseorang yang populis, demi keuntungan elektoral, Pak Anies mengorbankan potensi keselamatan atau ya mengorbankan keselamatan warga di daerah Tanah Merah tersebut. Tapi saya pikir saya jujur ya, Pak Anies bukan orang yang bodoh. Jadi saya pikir ini adalah kemungkinan yang kedua. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Gis, langsung ditanggapi. Bagi PSI kalau tidak menyalahkan Anies itu nggak nikmat mereka, dan itu biasa-biasa saja. Yang kedua, keberpihakan kepada rakyat kecil itu memang selalu dimusuhi dan berkali-kali. Oke, keren cadas gak itu namanya, argumentasi yang saya kira nampol ke semua para pendukung Anies. Penting sekali berbicara ini. Dan ketika mereka kalah argumentasi, pada akhirnya kan ngomongnya ngawur, tidak argumentatif. Itu si Bapak Botak itu ya, malah dia mengatakan PSI kalau tidak membenci Anies itu bukan PSI. Ini saya kira, saya bukan pembela PSI, tetapi argumentasi dari tokoh PSI ini, politisi PSI ini, saya kira sangat rasional. Jadi di dalam hal ini ada 2 persoalan yang harus dipisahkan. Ada puzzle yang tidak bisa kemudian dihilangkan satu dengan yang lainnya. Itu saya kira sangat rasional. Ledakan itu terjadi. Salah siapa? Salah Pertamina. Tetapi kemudian nyawa yang menghilang, ini salah siapa? Jadi ada 2 persoalan yang mengikat di sini. Kemudian ada yang ngomong, itu kan nggak mungkin nyawa menghilang bila Pertamina tidak meledak. Tapi kan orang waras juga bisa menyimpulkan, yang namanya minyak segala macam itu berpotensi untuk meledak, apapun alasannya, apapun penyebabnya. Gitu. Pan gitu saudara, itu kan rasional. Rawan, berpotensi banget, apalagi telah beberapa kali kejadian. Mestinya kan menjadi pelajaran. Mestinya menjadi pelajaran. Ini nggak jadi pelajaran. Untuk Pertamina jadi pelajaran, agar terus memperbaiki apapunnya, sistemnya, SDM-nya atau apapun itu. Lalu untuk orang yang tetap ngotot hidup di pinggiran Pertamina, itu pun harus mikir dalam gitu loh. Karena pada akhirnya kan pemerintah lagi yang disalahkan. Ini lagi ya, ini lagi. Kan gitu. Jadi kesimpulannya ada 2. Ini Anies ini bodoh yang luar biasa atau jahat yang luar biasa. Keren. Tapi jangan dipisahkan, Pertamina salah.
Mesti diinvestigasi itu secara benar-benar serius apa persoalannya. Sehingga berkali-kali kemudian Pertamina di berbagai daerah meledak. Tapi urusan ini, urusan nyawa di pinggiran Pertamina di Jakarta itu pun mesti kemudian dipikirkan. Kok bisa banyak nyawa yang menghilang? Ternyata ada IMB. Ada pahlawan yang memberikan IMB. Dan katanya biasa kalau pro rakyat bawah itu dimusuhi. Apakah kayak gitu pro rakyat bawah? Kalau sekarang faktanya rakyat bawahnya yang melayang nyawanya karena diberikan IMB. Ketika diberikan IMB, akhirnya kan orang itu mikir, oh ini berarti kawasan yang sangat aman dan legal untuk ditempati, kan gitu. Kalau Anda baca di beberapa statement warga di sana, kenapa tetap bertahan segala macam? Karena punya IMB dari Anies. Argumentasinya itu loh. Sekarang ada kan yang nggak mau pindah dari sana. Apa argumentasinya? Saya punya IMB dari Anies loh, Pak. Nggak mau tuh direlokasi. Kalaupun mau direlokasi ada yang nggak mau. Dasarnya apa? IMB. Padahal sudah beberapa kali kejadian meledak. Apalagi kemarin meregang nyawa banyak orang. Tuh ya. Kira statement politisi PSI yang paling rasional di sini. Dua salahnya. Pertamina salah, Anies pun salah. Jadi jangan dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.